Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati Kiai Ahmad Dhofir Zuhri. Beliau pengasuh Pondok Pesantren Baitul Hikmah Kepanjen, dan juga beliau merupakan penulis. Banyak tulisannya sudah beredar di mana-mana. Salah satunya adalah Peradaban Sarung, Sarang burung. Iya. Peradaban Sarung, Kondom Gergaji, dan masih banyak lain. Dan juga yang saya hormati CEO Aji Group, yang saya hormati rekan-rekan media, yang saya hormati para tamu undangan, Kak Latif, Mas Todi, dan semuanya. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga pada kesempatan kali ini di bulan suci Ramadan ini kita bisa berkumpul di acara Aji Group, yaitu buka bersama sekaligus mendengarkan ceramah agama dari Kiai Ahmad Dhofir Zuhri dengan tema bersama dalam satu rasa menyambut kemenangan yang nyata. Di Kopi Tani, selawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada sang baginda Rasulullah SAW. Beliau yang telah mengangkis kita dari alam kegelapan menuju alam yang penuh dengan keilmuan, yakni Adimul Islam wal Iman. Selanjutnya, saya selaku pembawa acara di bukber ini mewakili semua rekan-rekan Aji Group, teman-teman media, Indo Tribun, terkhusus Jagongan. Di acara puncak ini saya mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran teman-teman semua, rekan-rekan semua, karena tanpa kontribusi teman-teman semua mungkin acara ini tidak akan berjalan lancar. Dan saya juga minta maaf mewakili semua rekan-rekan media Aji Group dan semuanya apabila hidangan ataupun waktu dan segala macamnya masih sangat sederhana. Sebelum itu, izinkan saya untuk menjelaskan terkait Aji Group. Pada 18 Mei 2015 yang lalu, Aji Group pertama kali didirikan. Hingga sampai usianya yang ke-7 tahun, Aji Group telah memiliki berbagai cabang khusus di marketplace di beberapa kota ataupun kabupaten yang ada di Jawa Timur. Adapun tujuan mulia dari didirikan Aji Group itu yaitu membangun kemandirian ekonomi pemuda sebagai penerus generasi bangsa. Hadirin juga yang perlu ketahui, Aji Group merupakan salah satu perusahaan yang berbasis digital marketing dengan memiliki berbagai anak cabang, khususnya diantaranya adalah web design developer, produk digital Aji Group, media dan informasi berita Indo Tribun, marketplace Aji Group, dan konveksi Arrofa. Selanjutnya, kita akan mendengarkan ceramah agama dari Gus Dhofir nih Gus, dengan tema bersama dalam satu rasa menyambut kemenangan yang nyata, waktu dan tempat yang dipersilakan. 15 menit atau sampai subuh? Sebentar saja ya. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Yang saya hormati, saya banggakan, saya segani, karena nanti dikasih sego ya, jadi disegani. Ini kepala suku, CEO tadi ya, kepala suku Aji Group. Saudara saya sependapat tapi pendapatan tidak sama. Juga saudara saya yang lain ini Pak Khalid, Mas Latif, Mas Todi ya, semua yang hadir ini. Kelihatannya saya tidak sedang berbicara kepada kalian, mungkin usianya mungkin 10 tahun atau 15 tahun di bawah saya, tapi saya berbicara di hadapan banyak orang yang kelak ekonomi Indonesia itu sangat bergantung kepada adik-adik semua, teman-teman semua di sini. Jadi kalau saya bicara tempat lain biasanya ada tepuk tangan ya, tapi sini enggak usah. Tidak tepuk tangan. Iya. Karena sudah buka puasa ya.
Nah, oleh karena itu marilah senantiasa kita meningkatkan rasa syukur kita. Salah satu makna syukur ini membuka. Jadi lawan katanya opposite-nya adalah kufur. Kufur itu menutup. Jadi apapun harus kita buka. Nikmat Tuhan, kesehatan, kecerdasan, kreativitas itu untuk kebaikan banyak orang, kemaslahatan banyak orang. Syukur yang tidak kalah penting kita menjadi umat Kanjeng Nabi ya, sallallahu alaihi wasallam. Syukur yang juga tidak kalah pentingnya adalah kita menjadi bangsa Indonesia. Ini syukur yang luar biasa seharusnya. Kemudian sholawat ma'asalam semoga senantiasa terhatur kepada junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Beliaulah manusia yang paling manusia, teladan kita. Kalau ada di antara kita sulit mengikuti keteladanan beliau, patutlah kita bertanya, merenung insafi, jangan-jangan kita sudah bukan manusia itu, karena beliaulah teladan kita. Islam ini datang tujuannya bukan menjadikan kita malaikat, supaya kita jadi manusia. Maka semua yang bersifat kemanusiaan, makan, minum, bekerja ya. Maaf saya sebut ini Haji, menikah ya. Itu juga, itu doa sebenarnya ya. Jadi bukan tertawa, itu kan doa itu ya. Karena kita semua mau jadi tim sukses beliau ya. Ya kalau ada yang ketawanya membuli tinggal dipotong gaji kan selesai. Itu semuanya tidak dilarang dalam agama. Bekerja, berkreativitas, bahkan masuk pada ranah ibadah ya. Nah yang ketiga saya mengucapkan terima kasih, ini sudah dikasih kesempatan silaturahim di sini. Orang itu kalau tidak bersilaturahmi dianggap menista agama. Itu firman Tuhan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Fahal asaitum, karena saya dituduh kiai tadi ya. Fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. Apa kalian sudah bosan beragama? Apa kalian sudah menista pusaka para nabi, para rasul, yakni Islam ya? Kalau satu merusak bumi, merusak kehidupan, yang kedua tuqatti'u arhamakum, memutus silaturahmi. Jadi benarlah kalau ada sabda Nabi, rezeki itu pintunya dari silaturahmi. Maka kalau mau sampai ke sana jangan ditutup pintunya. Ya rezeki ini banyak loh ya, ya pasangan hidup, ya jodoh, kemudian ini ketawa terus ini Haji ini. Siapa namanya? Faruk ya, ketawa cok ini Haji. Ya nanti diambil tindakan yang tegas lah bagaimana. Baik, jadi saya belum bicara, ini saya mau baru bicara sekarang. Ramadan. Banyak sekali ucapan marhaban ya Ramadan. Marhab ini dari kata rohba, maknanya luas atau berhenti. Jadi kalau marhab itu tempat berhenti, itu keterangan waktu, keterangan tempat. Kalau kata pakar bahasa Inggris, Pak Khalid ya, adverb of time, adverb of place. Keterangan tempat, keterangan waktu. Jadi tempat berhenti sejenak yang luas. Dari 11 bulan kita menjalani kehidupan, banyak knalpot, banyak polusi, banyak macam-macam. Kita berhenti sejenak untuk recharge atau re-energize. Untuk ngecas ulang energi kita demi atau kelak menghadapi 11 bulan di luar Ramadan. Pembedanya adalah kalau puasa ada di umat terdahulu. Bahkan agama ini kan dua, ada agama Semit. Agama Semit yang dimaksud agama Abrahamistik ya, yang nisbatnya ke Kanjeng Nabi Ibrahim alaihissalam. Islam, Yahudi, Nasrani, atau Yahudi dulu, Yahudi, Nasrani, Islam. Ada agama non-Semit, Hindu, Buddha, Konghucu, Tao, dan macam-macam. Itu semua punya ajaran puasa. Tapi pembedanya kita punya sahur, kita punya taraweh ya, kita punya nuzulul Quran. Bahkan yang tak kalah penting, kita punya Lailatul Qadar. Itu kalau ada jomblo di Lailatul Qadar, dia lebih sengsara dari 1000 bulan. Nah ini kan doa kan ya. Qadar ini maknanya mulia, suci, agung, sempit, takdir. Jadi sempit karena banyak malaikat turun, mulia karena yang diturunkan itu Quran, agung karena itu tamu itu datang 1 tahun sekali ya, dan ketentuan karena Tuhan tentukan takdir setahun ke depan.
Baik. Apa pembedanya selain hal-hal tadi yang kita sebutkan, punya sahur, punya taraweh, punya tadarus, punya Lailatul Qadar, zakat fitrah, nuzulul Quran, macam-macam. Satu lagi, Ramadan ini kelihatannya ini kita akan menyambut kemenangan. Biasanya kita menyambut kelahiran ponakan, seneng ya, ponakan, cucu, anak. Nah, Ramadan ini kita menyambut kelahiran kita sendiri, diri kita yang baru. Yakni kalau nanti Idul Fitri itu ya, yang tidak ada dosa, noda ya, yaumin waladatu ummuh. Seperti hari ketika ibu melahirkan kita. Itu betul kita kemenangan, betul kalau bisa. Dan ini kerja semua kan ya Ramadan ya. Sebab ada sebagian kaum rebahan itu tidur dari pagi sampai sore. Begitu maghrib bikin status, alhamdulillah ya puasa lancar hari ini. Kok sudah maghrib ya, padahal lagi semangat-semangatnya puasa nih katanya. Tidur dari pagi itu. Padahal makna puasa kan imsak ya, seharusnya tidur pun ditahan. Jadi hadis bahwa tidurnya orang puasa ibadah, saya tidak pakai itu. Biarlah dipakai orang lain, saya tidak pakai yang lain. Nah, oleh karena itu bagaimana memaknai ini ya, memaknai rasa. Baik. Ramadan ini adalah bulan Syahrul Juhud. Syahrul Juhdi wal Jihad, Syahrul Ijtihadi wal Mujahadah. Jim, ha, dal itu di Quran itu terulang 41 kali. Maknanya kalau buka kamus-kamus Quran, banyak kalau saya sebutkan ini ya, jadi tidak usah terlalu ilmiah lah ini. Kalau maknanya adalah tokoh dan masyakoh. Tokoh ini daya fisik, daya nalar, daya kalbu, sumber daya kreativitas, pengaruh mungkin dan sumber daya yang lain. Nah, juhud makna yang lain adalah masyakoh, sesuatu yang berat. Tetapi aspeknya mungkin patut kita petakan, juhud itu maknanya mental. Jadi bulan untuk kita merubah mindset yang tadinya kurang disiplin karena ada sahur ya. Ada taraweh, ada qiyamul lail itu. Saya pernah ngaji itu, barang siapa puasa Ramadan, dilengkapi 6 hari Syawal, itu pahalanya sama dengan puasa 1 tahun. Lalu ada yang bilang, Pak, saya puasa, saya pahala setengah tahun enggak apa-apa. Maksudnya gimana? Saya puasa duhur saja, Pak. Pahalanya setengah tahun. Mungkin ada beberapa di antara kalian ya. Karena kalian ini berada di level bukan memahami agama, tapi agamalah yang harus memaklumi kalian. Pak, kita sudah capek memahami agama ini, Pak. Masa agama enggak ngerti kita? Oke, mulai sekarang agama memahami kita. Baik. Juhud itu mental. Mindset dirubah, mindset yang malas, tidak bekerja, tidak produktif, kaum rebahan ya. Itu mindset apapun. Kualitas amal itu tergantung niatnya. Saya kira ini sudah populer sekali ya. Amal apapun berpulang kepada niat. Ya apa saja, semuanya itu. Bahkan kalau kita orang beriman ini tempat di mana dia berada pasti aman. Kalau dia dianugerahi tanggung jawab, amanah. Kemudian doanya amin ya. Amin ya, aman satu akar kata. Kalau kita orang beriman, niat kita saja sudah lebih baik daripada amal kita. Niat saja sudah lebih baik. Jadi Ramadan ini bulan melatih mindset, melatih cara berpikir. Yang tadinya malas, tidur, tidak punya target hidup, tidak ada komitmen yang serius menjalani hidup ya. Mulai ada target. Mungkin beberapa seperti kan jomblo ya. Apa sudah menikah itu? Belum, berarti jomblo. Kalau sudah nikah saya harus ucapkan terima kasih ke istrinya itu. Karena sudah mau sama manusia jenis ini ya. Nah, apapun itu meskipun beberapa di antara kita penghasilan, pendapatan, penampilan kurang diminati segala jenis mertua di muka bumi ya. Semoga barokahnya Ramadan ini ya menjadi buronan mertua lah. Amin, amin. Ini pasti amin garis keras ini. Amin guys. 2, Ramadan itu Syahrul Jihad. Kalau juhud ini mental, kalau jihad fisik. Jadi mental dan physical. Sekarang fisik. Terbukti apa? Ya puasa itu ibadah fisik. Perang Badar fisik itu di bulan Ramadan.
proklamasi kemerdekaan itu juga Ramadan, dan banyak lagi hal-hal penting ya. Jadi Ramadan ini bukan identik tidur atau sebenarnya saya tidak tidur Pak, hanya mode hemat energi katanya. Hemat energi katanya. Apa buktinya? Ya fisik, ijtihad ini fisik. Ya banyak sekali ya, kerja, kemudian bentuk penghargaan kita kepada hidup karena Allah menganugerahkan tenaga, kemudian kekuatan ya macam-macam. Sehingga tidak benar kalau dikatakan puasa itu melemahkan kita. Itu tidak, sama sekali tidak benar. Justru puasa itu istilah psikologi ini ya, personal healing, bukan healing versi ABG bucin-bucin, bukan itu. Healing dulu, healing bukan. Personal healing ini tubuh kita ini berusaha menyembuhkan dirinya sendiri setelah bekerja 11 bulan capek ya. Ini penyembuhan ya, penyembuhan luka. Dan syarat kalau mau sembuh itu kita ngaku sakit. Jadi kita harus sadar, oh ya saya sakit ABCD. Penyakit-penyakit saya, terutama penyakit rohani adalah, ya tahulah ya, namimah, sum'ah, takabur, riya, hasad, macam-macam. Baik, yang ketiga adalah, karena singkat saja, karena acara intinya makan ini. Yang ketiga adalah, tadi kan syahrul juhdi wal jihad. Sekarang Ramadan itu maknanya syahrul ijtihadi wal mujahadah. Ijtihad ini pendaya gunaan, empowerment, pendaya gunaan intelektual. Mana bukti bahwa kita berijtihad? Kalau mental sudah ya, niat. Kalau mazhab Syafi'i itu setiap malam, yang macam-macam kan ada niat. Ya. Kemudian jihad, ini fisik ya, memang puasa ini ibadah fisik. Kemudian ijtihad. Ini kita bisa melihat sekurang-kurangnya dalam 3 hal. Satu, tadarus. Tadarus ini mengambil pelajaran. Jadi kita belajar pada Al-Quran. Kemudian kita melatih sabar biasanya kan, itu ijtihad. Karena intelektual itu. Kita dapat ilmu sabar, dapat ilmu qanaah, ya kan, dapat ilmu. Beberapa mungkin ada yang kuliah di Unmer, Universitas Mertua, itu banyak ijtihadnya di sana. Kan kampus paling angker itu kan, itu Anda bisa tesis setiap hari. Betul Mas Latif ya? Iya, sepakat itu. Itu tesis. Itu kalau apa ya? Kalau enggak ketepaan itu killer itu dosennya semua. Alhamdulillah itu saya lulus di Unmer, mertua saya meninggal semua ya. Semoga Allah mengampuni ya. Memuliakan, tiap hari saya dijatah surya sama mertua itu, waduh ini ya. Lalu akhirnya kabur ya dari Unmer ini. Nah, bukti yang lain bahwa Ramadan adalah syahrul ijtihad, selain puasa, tadarus ya, juga belajar ya. Nah, Ramadan ini ngasih kesempatan untuk kita tahu bahwa ada hak orang lain di luar diri kita yang harus kita keluarkan, yakni zakat fitrah. Sebahagian mungkin zakat mal, tapi zakat mal ya. Sorry, zakat mal ya. Zakat mal ini paling angker juga ini. Nah, di tempat, ada di momen-momen pada sakramen, pada momen-momen seperti itu, Ramadan terang sekali ya syahrul ijtihad. Banyak kalau contoh ulama ya banyak yang ngarang kitab ya, proklamasi kemerdekaan ya, mengajar, mendidik, itu justru nampak sekali kalau di pondok ada hataman ya, hataman ngaji apa kitab-kitab, itu bukti Ramadan itu syahrul ijtihad. Bulan untuk kita melatih mendayagunakan mekanisme intelektual. Itu kan definisi akil. Coba Anda perhatikan, semua perintah ibadah syaratnya akil, betul ya? Jadi kalau Anda cuti nalar, tidak wajib sholat itu. Sholat, zakat, puasa, jual beli, wajib berakal. Maaf saya sebut lagi tapi pelan-pelan saja, menikah, wajib berakal itu. Nah ini kan sudah bukan hanya akal ya, ototnya juga sudah siap ini Pak. Ya semoga lah Allah permudah ini ya. Ini barokahnya Ramadan ini, semoga Allah permudah semuanya. Ramadan ini maknanya panas atau membakar, maknanya dosa-dosa yang dibakar. Nah yang terakhir adalah Ramadan selain syahrul juhdi wal jihad, juhud mental, jihad fisik, ijtihad intelektual, satu lagi syahrul mujahadah, bulan untuk kita melakukan pendakian spiritual. Konkretnya adalah tarawih. Konkretnya adalah sahur. Sahur itu maknanya qiyamul lailnya ya. Jadi kalau Anda tarawih saja dosa 1 tahun diampuni, kan enak ya. Barang siapa man qoma Ramadan
Barang siapa yang mau taraweh saja, nggak usah banyak-banyak, 8 rakaat pakai speed 20 ya. Kan ada yang debat Pak Ulid ya, 8 apa 20 katanya. Tuduhan yang 8 ke yang 20, itu 20 kok, itu olahraga, aerobik apa taraweh katanya. Tuduhan yang 20 ke yang 8, kok Allah perhitungan, kok irit banget loh, kok minimalis ke Allah itu katanya. Nah itu dia. Akhirnya kalian Aji Group ambil jalan tengah, Pak ini diutaati tetap sunnah, kita ijtihad, lebih baik nggak usah taraweh. Daripada berdebat nanti. Daripada berdebat nanti lebih baik nggak usah taraweh Pak. Ambil jalan paling tengah. Untuk Aji Group banget itu ya. Kelihatannya jagongan Indo Tribun ini ya sebangsa juga lah itu ya. Baik menghindari konflik itu daripada tukaran. Dan itu Imam Ghazali pernah itu. Jadi Imam Ghazali ini setiap Ramadan itu sidak ke masjid-masjid, musola-musola yang bacaan imamnya kurang baik nanti dikirim guru. Satu ketika debat ini. Jadi imamnya maunya imam A 8, imam B 20, lalu beliau maju, sudah pulang nggak usah sholat. Supaya nggak ada fitnah di masjid ini. Loh ini cocok ini. Ini cocok Aji Group yang begini. Baik. Nah, Syahrul Mujahadah ya, bulan pendakian spiritual. Pokoknya tarawih saja diampuni dosanya setahun. Puasa saja diampuni dosanya setahun. Nah, mujahadah pendakian spiritual ini bisa digambarkan dalam, jadi begini. Bukti bahwa kita bukan penduduk bumi ya, kita ini penduduk langit adalah kita sering melihat langit ya, sering melihat ke atas. Ada tidur di hamparan di lantai 2, lantai 3 menatap langit, melihat bintang timur, bintang kejora ya, namanya Surya, Venus sebenarnya, Venus itu. Tapi kelihatan pas matahari terbit atau fajar. Kita senang melihat bintang itu, kita senang melihat langit. Nah, menurut para ulama ya, para sufi juga di tafsir-tafsir yang populer, tafsir Ummahat, tafsir Induk, misalnya Mausu'at, ensiklopedis macam-macam. Memang itu bukti bahwa kita bukan penduduk bumi, kita imigran, kita berasal dari langit. Makanya kita senang melihat langit itu. Kita setiap orang kan rindu kampung halaman ya kan? Ini kan mau mudik semua nanti. Ada penyakit yang berasal dari Yunani kuno, penyakit itu namanya nostos dan algos. Penyakit rindu kampung halaman, homesick. Bahasa kita menjadi nostalgia, itu nostos dan algos. Penyakit rindu kampung halaman. Ya kadang rindu ke siapa ya, masa-masa kecil, kemudian ketemu orang tua, guru ngaji di kampung, di surau ya, cinta monyet ya kan. Kalau di kampus kan sudah cinta gorila itu. Wah sudah berguling-guling sudah itu. Kalau monyet kan baru cakar-cakar kan itu. Kalau gorila apalagi itu ya, sudah ekstrim itu. Sama King Kong ya yang lebih tinggi lagi, itu level Aji Group sudah itu. Tapi ke istri masing-masing. Nah oleh karena itu sebenarnya kalau kita rindu akhirat, kalau kita rindu kebahagiaan yang hakiki, kita tidak senang sama kepalsuan-kepalsuan, kita rindu pada kesejatian atau senang pada keindahan, itu bukti bahwa rohani kita memang menuju ke Allah itu. Memang kita sudah, kalau saya enggak ya, memang kita ini banyak yang sudah bosen loh hidup di dunia ini. Kalau saya belum, kalau antri duluan enggak apa-apa, santai ya. Tetap kita persilahkan, kan itu pilihan masing-masing ya. Nah setiap kita ini rindu pada kampung halaman. Dan kampung halaman yang hakiki, yang abadi itu di surga nanti. Nah Ramadan ini bisa dimaknai pada 4 itu, yang kalau bisa nanti di Idul Fitri kita merayakan kelahiran bukan orang lain, anak, ponakan, tetangga atau siapapun. Kita merayakan kelahiran kita sendiri. Itu Idul Fitri. Ini satu-satunya ibadah dalam semua agama yang memiliki perayaan terhadap lahirnya diri kita sendiri. Kita menyaksikan betul diri kita yang baru dengan saling memaafkan ya dan macam-macam. Baik. Mungkin demikian, dan sebagai penutup nanti Ramadan ini kan puncaknya adalah takbir ya. Itu loh yang ayat kutiba alaikumusiyam, saya males baca sebenarnya itu. Jadi ada itu ustadz yang dipanggil ustadz kutiba. Pagi subuh ayatnya kutiba,
Taraweh kutiba, kultum juga asar kutiba, sampai dipanggil Ustadz kutiba itu. Ustadz kutiba datang, stok ayatnya cuma itu toh. Kutiba alaikum siam kutiba, padahal banyak ayat puasa itu kan. Ini nazaratul rahmani sauma macam-macam kan ya. Baik, nanti di bagian akhir surat itu ayat itu kan ayat itu ayat tentang doa. Diapit oleh puasa. Jadi diwajibkan puasa lalu doa. Muhammad, kalau ada hambaku bertanya padamu, jawablah inni qarib. Ujibu, aku akan menjawab, memperkenankan da'wat ad-da'i, doanya orang-orang yang berdoa. Syaratnya idza da'an, kalau dia berdoa nih kepadaku. Idza da'ani, kalau wakaf dibaca. Falyastajibuli waliyu'minu lanjut. Ayat berikutnya itu tentang puasa lagi. Hilalakum lailatas syiyam ar-rafas. Boleh ketemu istri di malam hari. Jadi kan menahan kan ya, yang halal-halal saja ditahan kok. Istri sendiri kan halal, tapi nunggu setelah terawih ya, ndak enak kalau habis maghrib biasanya itu nunggu terawih, jangan buru-buru. Ya kan, tahu apa teh kan boleh habis buka habis maghrib. Kalau sama istri jangan, nunggu habis terawih saja, ndak enak ke tetangga itu. Baik, di tengah-tengah itu ada ayat tentang doa. Maka Ramadan ini jangan lupa, ini bulan untuk Anda atau kita bermunajat. Aneh ya, ayat itu aneh sekali. Kalau Muhammad SAW, kalau hambaku bertanya padamu, aku di mana? Iza sa'alaka ibadi anni, perihal diriku, katakan inni qarib. Aku akan menjawab doa-doa orang yang berdoa. Kalau dia berdoa, ini apa maknanya? Aku akan jawab doa orang yang berdoa, iza da'ani, kalau dia berdoa kepadaku. Maknanya begini, betapa banyak orang yang berdoa lahiriah tapi batinnya tidak, itu dia. Dan itu sabda Nabi, Tuhan tidak akan memperkenankan doa orang-orang yang hatinya lalai. Maka Ramadan ini bulan untuk kita berdoa, silahkan. Dipanjatkan semua doa-doa itu, jadi doa setahun itu panjatkan pada bulan suci ini, terutama di malam terakhir ini ya, malam-malam ganjil ya. Di sana malaikat turun kepada kita pada Lailatul Qadar itu, kangen ya, tadinya cemburu hanya di langit saja, lalu mengucapkan salam, mengucapkan selamat kepada kita semua. Selamat Mas Aji, semuanya diucapkan selamat hatta matla'il fajr, sampai fajar subuh atau sampai fajar kehidupan berikutnya di akhirat itu. Maka ini bulan berdoa, mari kita banyak doa, sampaikan saja doa yang paling sampai doa yang paling ugal-ugalan, sampai doa yang paling ekstrim lah ya. Sudah, Tuhan kasih saya jodoh dia, kalau bukan dia jangan kasih dia jodoh selain saya. Panjatkan semua ini pokoknya yang ekstrim-ekstrim lah, doa yang maut lah, yang andalan semua itu, yang Anda simpan selama bertahun-tahun, sampaikan semua ini. Dan yang penutup ini, jika demikian Ramadan ini sebenarnya harus kita maknai sebagai cinta kasih Allah kepada kita. Ini sudah rahmatnya Allah ya, kita dikasih Ramadan, kita dikasih puasa, di dalamnya istimewa ada taraweh. Kalau puasa umat terdahulu selesai itu, ada taraweh, tadarrus, ada nuzulul Quran, ada Lailatul Qadar, bahkan puncaknya ada takbir, dikabbirullah ala ma hadakum itu di ayat yang sama, di akhir ayat itu. Kemudian merayakan hari kemenangan kelahiran kita sendiri, yakni Idul Fitri tadi itu. Dan takbir itu kita belajar dari sekarang, takbir itu kan untuk Allah itu. Untuk diri kita sendiri adalah tasghir, kita mengecilkan, merendahkan, menghinakan diri kita di hadapan Allah. Kalau itu bisa, maka insya Allah kita lahir sebagai manusia baru, yakni insan kamil, manusia paripurna. Banyak orang takbir tapi menjelek-jelekkan yang lain, menista, kadang ngebom ya, membunuh. Itu berarti belum tasghir, dia belum merendahkan diri. Mulai sekarang kita belajar itu ya, simbolnya dengan sujud itu. Dan di sujud itu semua kecerdasan. Orang itu kalau sujud ya, ilmunya, pengaruhnya, jabatannya, kecerdasannya, hartanya, keluarganya, semuanya tidak akan maksiat ke Allah itu. Makanya doa tadi yang oleh Bapak moderator ini ya, yang ini belakangan sudah naik level Mas, karena nanti orang itu kalau sudah belajar, sudah ngaji, berorganisasi, biasanya nanti jadi rebutan gadis-gadis kampung kalau pulang kampung loh ya. Jadi di bursa jodoh level kampung sudah naik.
sudah dipertimbangkan oleh masyarakat. Duh, klasemen ya, naik klasemen ya, sudah tidak degradasi ya. Nah, oleh karena itu kita banyak berdoa, takbir, merendahkan diri kita sendiri, simbolnya dengan bersujud itu. Supaya tidak hanya sehat tapi afiah. Afiah ini sehat tapi untuk taat kepada Allah itu. Saya kira demikian ya, tidak usah terlalu banyak. Yang penting Ramadan ini masih ada sisanya ini. Syahrul juhdi wal jihad, syahrul ijtihadi wal mujahadah. Ini bagian akhir ini, sudah tinggal mujahadah ini. Tinggal hatamkan Quran, baca Quran, berdoa ya. Yang wajib, yang belum zakat fitrah ya zakat fitrah itu. Dan puasa ini bukan untuk menjadikan kita sengsara, jadi malaikat, tidak. Tujuannya semua perintah agama, nanti muaranya al-ghayatul quswa, tujuan utamanya, ada high politiknya adalah apa, atau visi besarnya adalah ta'nisul insan, memanusiakan manusia. Tujuannya itu. Maka bulan puasa ini ya boleh ndak puasa kalau ndak kuat, manusia kok. Kalau perjalanan boleh ndak puasa, apalagi sakit. Tapi jangan selalu sakit bisul ya, jangan lah. Pak, saya perjalanan mengitari rumah mantan sejauh 100 kilo, boleh ndak puasa? Itu kurang kerjaan. Kalau berkumur siang hari Ramadan, Pak, dengan es teh misalnya, tidak boleh berkumur dengan yang memiliki rasa, apalagi rasa ingin memiliki. Nah, itu ya. Nanti silakan update status ya kalian. Demikian, semoga Aji Group ini, AJ Group ya, Indo Tribun, Jagongan ini semakin taqaddum wal izdihar. Amin. Maju, berjaya, bermanfaat untuk banyak orang. Kemudian dan jangan lupa memang untuk menegakkan syariatnya Allah ya, untuk kecintaan kita kepada bangsa Indonesia, kepada Islam. Jangan lupakan itu, ya harus tirakat itu, harus ada resinya di AJ Group ini. Entah tirakatnya Fatihah, Yasin, apa pokoknya harus ada yang jangan lepas wiritan itu. Supaya kalau ada yang lalai, ada yang lupa, cepat Allah ingatkan. Ada yang kesulitan itu, apapun yang kalau kita libatkan Allah di situ, insya Allah mudah semua. Kita libatkan Allah, Kanjeng Nabi dalam semua urusan itu, nas Quran itu, stempel itu. Wahai Nabi, ya ayuhan Nabi, hasbukallah. Allah pasti mencukupimu. Wa manit taba'aka, dan orang-orang yang mengikutimu. Minal mu'minin. Pokoknya, angger jenengan derek Kanjeng Nabi, mesti selamat itu. Cara ikutnya ya entah sholawat, entah pokoknya ikut saja. Kalau bisa akhlaknya, kalau belum ya sholawat saja. Jadi jangan lupa di perusahaan besar ini ya, jangan tinggalkan sholawat, ya wirid-wirid, baca Quran, meskipun kulhu. Meskipun itu ayat kursi, jangan tinggalkan itu. Demikian, sekali lagi terima kasih. Saya mohon maaf kepada Mas Aji terutama ya, Kepala Suku di AJ Group, CEO ya, CEO. Juga Indo Tribun ya, beberapa tulisan saya, Anda ambil saja itu. Insya Allah 2 tahun kalau diunggah tiap hari di Facebook itu ya, karena banyak tulisan saya itu. Silakan asal kuat ya, saya bilang ke Habibie itu, asal kuat, muat saja tiap hari, asal kuat kalian itu. Mungkin 2 tahun atau 3 tahun baru selesai kalau saya tidak nulis lagi. Kalau nulis lagi ya belum. Demikian, semoga menjadi manfaat. Semoga ini seperti direkam dalam surat Isra ayat 78, semoga menjadi sultanan nasiron. Ini menjadi sumber daya yang menolong banyak orang. Semoga Allah masukkan ke pintu masuk yang baik, Allah keluarkan dengan jalan keluar yang baik. Demikian, terima kasih sekali lagi pada Mas Aji, semuanya yang hadir di sini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Penjelasan yang singkat, semoga menjadi tambahan ilmu yang barokah manfaat di dunia wal akhirah. Walaf minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Coach. Sama-sama. Mungkin itu yang bisa kita berikan. Semoga kita yang hadir di sini mewakili AJ Group, kita bisa menjalankan dan meraih apa yang sudah menjadi tema pada kesempatan kali ini. Bersama dalam satu rasa menyambut kemenangan yang nyata. Mungkin sebagai penutup dan kita minta barokahnya sekaligus doa. Beliau saja. Nggak ada lagi ini ya. Baik, semoga Allah memberikan kemuliaan, kemudahan dalam segala urusan, sebagaimana dianugerahkan kepada para nabinya, para kekasihnya, untuk perusahaan kita ini, bijahin Nabi Muhammadin SAW.
Mal fatihah la abaina wa abaikum wa ummahatina wa ummahatikum wa ajdatina wa ajdatina wa ila jami' masyayikhina masyayikkum wa ahli kuburina wa ahli kuburikum wa ummatina wa ummahatikum wal mu'minat al ahya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma atait. Inna bi rahmatika wasrif anna syarra ma qadait. Amin. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma alimna minhu wa lam na'lam. Wa na'udzubika minasyarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma alimna minhu wa lam na'lam. Allahumma inna nas'aluka 'aisha as-su'ada wa mauta asy-syuhada wa murafaqatal anbiya wal awliya wan nasra 'alal a'da ya sami'ud du'a ya dzal qawli wal wafa ya dzal manni wal 'ata. Allahumma ighfir li jami' mautal muslimin syahidunaka bil wahdaniyyati wa li nabiyyika bir risalah. Allahumma farrij hammal mu'minin washfi mardana wa mardal muslimin bi jahi nabiyyika sallallahu alaihi wasallam shadiqil wa'dil amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Rabbana zalamna anfusana wa illam Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftah babil yasar sayyidina wa ala alihi wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi ummi wa ala alihi wa sahbihi katsiran. Alhamdulillahil alamin. Allahumma taqabbal du'ana. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sudah. Sudah.